Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saleh dan soleha yang ada di rumah, berjumpa lagi bersama Ustazah Rita di sini ya dalam pelajaran tematik. Mudah-mudahan anak-anak di rumah selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar. Oke, di pagi yang cerah ini kita akan belajar tematik yaitu tema 4, subtema 2, kewajiban dan hakku, pembelajaran 1, peranku di sekolah. Sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, kita lanjut ya. Baik anak-anak, berikutnya adalah teks bacaan nih. Ada teks bacaan yang judulnya Aku Anak Soleh yang Cerdas ya. Jadi, Sekolah Salman mengadakan pertandingan futsal antar kelas dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tim dari kelas 3C terdiri dari Farhan, Irfan, Dimas, Akbar, Salman, Jono, dan Tigor. Mereka akan melakukan pertandingan final melawan kelas 3A yang terdiri dari Fatih, Syarif, Fajri, Abdul, Novel, dan Tono. Pertandingan futsal sangat seru. Hingga hampir berakhirnya babak kedua, masih belum ada yang mencetak gol. Saat babak perpanjangan waktu, Jono yang jago main bola mampu menendang bola hingga menciptakan gol kemenangan untuk kelas 3C. Teman-teman bersorak-sorai atas kemenangan tim futsal 3C dalam pertandingan tersebut. Sebulan kemudian, Salman dipilih menjadi wakil dari sekolah untuk lomba tahfiz di tingkat kecamatan. Salman naik ke panggung untuk melantunkan surah Ar-Rahman. Suaranya begitu merdu, makhraj dan panjang pendeknya huruf pun tepat. Tidak heran Salman menjadi juara pertama dalam perlombaan tersebut. Teman-teman memberi selamat untuknya. Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Yono memiliki keahlian bermain bola, sementara itu Salman mampu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan sangat indah. Tentu kalian pun memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Akan tetapi, anak muslim selain pintar juga haruslah soleh. Pintar dapat dilakukan dengan cara rajin belajar, berdoa, dan berikhtiar. Sedangkan anak soleh dapat dilakukan dengan cara berdoa dan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh mempunyai 3 ciri, yaitu selalu berbuat baik, taat kepada Allah, dan selalu mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh akan bersikap jujur dalam setiap keadaan. Contohnya, saat ulangan dia tidak mau menyontek. Kepandaian tanpa diiringi dengan akhlak yang baik hanya akan mendapatkan kerugian. Nah, kewajiban kita berusaha menjadi anak soleh dengan niat karena Allah. Anak soleh akan mendapatkan kasih sayang Allah, orang tua, dan teman-teman. Gambaran kesolehan dan kepintaran dari seorang anak tergambar dalam perilaku sehari-hari. Oke, siapa yang di sini merasa menjadi anak soleh? Oh, untuk 3B pasti anak-anak nih semuanya. Ustazah harap menjadi anak soleh dan solehah semuanya ya. Oke, baik. Untuk memahami teks yang kita baca tadi, kita jawab soal ya di halaman berikutnya. Oke, ayo eksplorasi ya. Pertanyaan yang pertama. Apa yang diselenggarakan oleh Sekolah Salman untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Apa ya? Ya, betul, pertandingan futsal antar kelas. Soal yang kedua, siapa saja yang memiliki kemampuan bermain bola dan tahfiz Quran? Siapa ya? Ya, betul, Jono dan Salman. Yang ketiga, bagaimana cara menjadi anak pintar dan soleh? Gimana nih caranya? Ya betul, untuk menjadi anak yang pintar dapat dilakukan dengan cara rajin belajar, berdoa, dan berikhtiar. Sedangkan untuk menjadi anak soleh dapat dilakukan dengan cara berdoa dan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang keempat, tuliskan 3 ciri anak soleh. Apa ya? Pertama, selalu berbuat baik. Yang kedua, taat kepada Allah. Dan yang ketiga, selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pertanyaan yang kelima, apa yang akan didapatkan oleh anak yang soleh? Oke, apa ya? Mendapatkan kasih sayang Allah, orang tua, dan teman-teman. Oke, baik. Mudah-mudahan anak-anak paham ya setelah kita membahas ya tanya jawab
tentang teks bacaan. Judulnya tadi, Aku Anak Soleh yang Cerdas. Oke, kegiatan yang berikutnya adalah mengamati gambar. Oke, silahkan anak-anak amati gambar yang ada di buku anak-anak halaman 54 ya. Kira-kira itu gambar apa ya? Kemudian hak apa ya dan kewajiban apa yang dilakukan Jono ya di gambar itu bersama teman-temannya. Ya, coba kita lihat. Ya, Salman, Jono dan teman-temannya menang lomba futsal. Jadi ini gambar adalah Salman dan Jono dan teman-temannya menang lomba futsal. Jadi mendapat piala adalah hak mereka karena mereka rajin berlatih ya. Kemudian tadi kewajibannya yang harus rajin berlatih supaya bisa menang, rajin berlatih futsal ya. Haknya mendapatkan piala. Kemudian sebagai teman apa yang harus kita lakukan ketika ada teman kita yang berhasil atau menang ya? Sebaiknya kita mengucapkan selamat kepada teman yang menang dalam perlombaan. Yaitu adalah sikap kita terhadap teman yang menang lomba. Oke, menulis kalimat saran. Anak-anak, sebelumnya kan kita sudah pelajari nih tentang kalimat saran. Anak-anak sudah tahu kan kemarin kalimat saran itu apa? Dan kata kuncinya adalah biasanya menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya ya. Sebaiknya atau seharusnya. Di sini ada nomor 1 nih, ada masalah. Yaitu masalahnya adalah saat diskusi kelompok, Tigor tidak mau ikut dalam diskusi. Tigor lebih suka menggambar dan menjahili temannya yang lain. Ya, sarannya apa nih untuk masalah yang ada? Ya, sarannya sebaiknya Tigor ikut berdiskusi bersama-sama temannya agar tidak tertinggal materi pelajaran. Yaitu contoh dari Ustazah ya. Anak-anak bisa coba untuk nomor 2 sampai 5 latihan di rumah ya, halaman 55. Oke, jadi anak-anak memberikan saran terhadap orang lain terkait dengan kewajibannya di sekolah ya, itu harus dengan cara yang baik, seperti pemakaian bahasa yang baik dan tidak marah-marah. Jadi yuk kita berikan saran kepada teman kita dengan cara yang baik ya. Oke, kemudian ya, jadi anak muslim selain pintar juga haruslah soleh. Pintar dapat dilakukan dengan cara belajar, sedangkan anak soleh dapat dilakukan dengan cara berdoa dan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min salasati min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yada'ulah." Jadi artinya jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anak, 2 amal yang tidak terputus pahalanya adalah doa anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Jadi jadilah anak yang pintar dan soleh agar berkah ilmunya dan amal tidak terputus ya. Sekian dari Ustazah ya pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan selalu bersemangat dalam belajar. Kemudian sholat 5 waktunya tepat waktu ya, nggak ada yang bolong-bolong lagi. Jangan lupa tilawahnya juga, merojaahnya, dan melakukan kebaikan setiap hari. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.